Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi amarrana bil ittihadi wal ittifaq wa nahana anit tafarruq wa tanajju'i fi kitabihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihat khairun 'inda rabbika sawaban wa khairun amala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidani au yunasironi au yumajisani. Hadirin kaum muslimin, ibu bapak, jamaah taklim wa tasyakur yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya, posisi jamaah teh melebar panjang, posisi kursi rada mengso. Jantan abdi kudu ngageser kursi. Pinten. Sakieu ngarate nyeri beuheung. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana kita maklumi bersama, ceramah kita pada kesempatan pagi ini diadakan terkait dengan acara tasyakur binikmah atas telah dikhitannya dua putra Bapak Muhammad Bendon, sekaligus ngakhitan teh dua anaknya. Tujuanna ngara irit. Ngara irit. Itu pada praktis gitu. Capena sekaligus gitu, nyuguhana sekaligus. Ka ustaz lagi sekaligus. Pinter Pak Haji itulah. Haji Bendon pinter. Inilah cara berpikir abad modern. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika kita bicara masalah anak, yang harus Bapak Ibu ketahui bersama, anak itu merupakan amanah Allah kepada kita. Bentuk kepercayaan Allah kepada seorang muslim, maka Allah memberi kepercayaan berupa amanah. Amanah itu berupa anak. Maka bersyukurlah ketika Bapak Ibu ditakdirkan berumah tangga, dikaruniai anak atau keturunan, bersyukurlah. Karena tidak semua orang berumah tangga serta merta punya anak. Kita banyak belajar dari beberapa orang terkenal di negeri ini. Contoh artis Inul Daratista, lama nunggu ingin punya anak. Ibu-ibu kenal dengan Inul Daratista tidak? Kenal. Bu, kenal Bu? Nah. Kenal di mana? Tuh, kenal di TV. Lihat Inul Daratista, saya membaca beritanya. Ketika belum punya anak, pulang manggung sedih, tidak punya anak sedih. Walaupun deposito berlipat, rumah bertingkat, mobil sedan mengkilat, tapi kalau belum punya anak mas sedih. Sehingga ada
usaha yang dilakukannya, datang ke dokter kandungan, konsultasi, kira-kira apa yang harus saya lakukan, termasuk proyek bayi tabung, ditambah umroh bolak-balik ke Mekah, ngejerit ngadoa payungan Ka'bah, hanya ingin punya anak. Sok ibu-ibu di sini yang hadir punya anak sebelumnya ke Singapura tidak? Tidak. Proyek bayi tabung tidak? Umroh ente? Ente. Tuh nikmat orang mah. Komo ya orang perhutani mah ya seurna bibit unggul. Seur madu. Siap. Allah, Allahu Akbar. Bagaimana cara mensyukuri amanah Allah berupa anak itu? Jaga kefitrahan anak kita agar tetap menjadi anak yang soleh. Siapapun kita, sebagai apapun kita, semua berharap ingin punya anak-anak yang soleh. Leres gitu? Ibu bapak hoyong gaduh putra nu soleh ente? Orang Islam yang sehat pasti ingin punya anak yang soleh. Kalau ada orang tua ngaku Islam tidak ada keinginan punya anak yang soleh, maka orang itu boleh dipertanyakan, buah-buah kurang sehat. Nu sehat mah hoyong gaduh putra anak nu soleh. Kenapa kita ingin punya anak yang soleh? Karena anak yang soleh itu merupakan investasi yang sangat berharga. Anak yang soleh kedudukannya jauh lebih berharga dari harta kekayaan. Anak yang soleh kedudukannya lebih berharga dari kongkorong segede rantai. Lebih berharga dari suang segede ban bemo. Lebih berharga dari rumah 7 tingkat. Sok bapak ibu, kalau ibu meninggal dunia, kongkorong segede rantai ke bawah ente, nulungan ente, suang segede ban bemo ke gotong ente, nulungan ente. Ibu maut salaki, nulungan ente. Ngiring ente, kiraku ngiring. Antarkeun anak ka makam, moal milu ka situ. Salaki mah kitu udah. Namun pamajikan maut teh hanter wungkul. Milu henteu. Cerik nagengan sagedeum. Eta penyakit laki itu. Da bega kitu. Semua da bega laki. Nah bapak ibu, tetapi anak yang soleh insya Allah. Ija mata ibnu Adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amal-amalnya. Pengertiannya, orang kalau sudah meninggal dunia sudah tidak ada lagi kesempatan untuk mengumpulkan amal. Tidak bisa ibadah, karena ibadah itu diwajibkan Allah untuk orang yang masih hidup. Jadi ibu bapak mumpung masih hidup, sing seueur ibadah ke Allah. Saya tidak sependapat kalau ada sementara ustadz yang berkata orang mati ibadahnya bisa diwakili oleh yang hidup. Saya tidak sependapat. La tajiru wajirratun wijra ukhra. Tidaklah dosa seseorang bisa ditanggung orang lain. Mafhum mukhalafahna, paham kebalikannya. Orang kalau sudah mati amalannya tidak bisa ditanggung orang lain. Mohon maaf ya, kalau hari raya Idul Kurban, jangan lagi ada semacam pendapat kurban atas nama orang tua yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal itu sudah tidak bisa diwakili ibadahnya. Ini masih ada pendapat itu. Saya khawatir kalau ada orang yang punya keyakinan itu, maka bagaimana nanti orang yang hidup, yang mati saja bisa diwakili ibadahnya, berarti yang hidup juga harus bisa diwakili. Atau menanu benghar. Ustaz, saya tidak bisa Jumatan, nyeri badan.
wakilan abdi ya gope kabayang ke di masjid loba calo kabayang tuh jadi ibadah mah keur hirup mumpung orang hirup keneh Bapak Ibu kane ibadah. Kalau kita sudah dinyatakan meninggal dunia, maka di saat itulah ibadah sudah tidak bisa kita laksanakan. Komo ayeuna mah keur usum maut, keur usum maut ayeuna teh. Saya tidak tahu apakah ibu bapak tipayun sim kuring tipengkeun atau barangkali sim kuring tipengkeun ibu bapak tipayun. Tapi idealna Ustadz mah belakangan ya, karena Ustadz mah banyak urusan. Keun we lah pensiunan perhutani teh heula. Rek ngurus naon deui. Ustadz mah banyak yang membutuhkan. Lanjut. Hirup kene. Kade ieu tong julang cilem ningali naon ieu? Ningali abdi ieu, ningali abdi yang menang dandan ieu. Ibu bapak yang dirahmati Allah, yang bisa menolong kita selama kita berada di alam kubur hanya 3 perkara. Yang pertama, sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah. Sodakoh jariyah itu sodakoh yang ditujukan untuk kepentingan orang banyak, jangka waktu yang panjang, bikin jalan untuk umum. Selama kita meninggal dunia, kita nyumbang bikin jalan, anak cucu menggunakan jalan yang kita sumbang, maka itu jadi pahala buat kita. Ngocor di alam kubur, ngabangun masjid ke umum, ngabangun madrasah buat umum, bikin sumur kepentingannya untuk umum, eta sodakoh jariyah. Jangan sodakoh di perempatan lampu merah, itu tidak tepat, karena sekarang disinyalir pengemis-pengemis di perempatan itu kebanyakan pendatang, dan mereka itu lebih sebagai pemalas. Saya tidak pernah memberi, karena kalau kita memberi kepada pengemis di perempatan lampu merah, berarti Bapak Ibu punya kontribusi menumbuh suburkan pengemis di kota Bandung. Jadi sedekah mah harus puguh tepat sasaran. Masjid, bantuan masjid. Bapak-bapak setiap Jumatan tuh mekal duit, isian kenceleng teh. Jangan sampai kenceleng Jumatan dengan ukur jalan-jalan di ujung hadap ke ujung tukang. Jamaah ngan ukur melong cekel pindahkeun, melong cekel pindahkeun. Sekalipun ada yang memasukkan bertuk cepet. Aya nu kitu? Eleh ku gereja mah aralus wae. Urang mah masjid teh bujang-bujang bangunana alus, sajadah terimam ge serius. Sagala kaamu. Lanjut. Ada hati-hati nyebut lanjut teh. Omong nu keur tunduh masuk salah wae. Sampai di mana kita? Sedekah jariyah, mumpung hidup. Jadi ibu-ibu yang banyak perhiasan jangan dipakai dalam acara-acara umum saja. Pulang ke undangan simpen deui, pakai deui, simpen deui. Zakatkeun, sedekahkeun, infakkeun. Komo nu geus sepuh mah 70 tah ibu-ibu 70 ka luhur tah geus deukeut. Geus deukeut 70. Tong make kongkorong gede nu geus 70 mah. Hiji nyeri beuteung. Nyeri beuteung. Maksud gue nyeri beuteung lain beuteung. Kira aku make kongkorong di beuteung nyeri. Kedua geus ono naksir lah. Banyak sedekah. Terus gitu. Kemudian yang kedua yang bisa menolong kita, au ilmin yuntafa'u bih,
ilmu yang bermanfaat. Apapun Allah amanahkan ilmu kepada kita, gunakan untuk masyarakat banyak. Gitu Bapak Ibu. Saya mah dari waktu ke waktu keliling ceramah. Ini tadi pagi khutbah nikah saya di Hotel Kartipah Dago. Itu yang nikahnya itu senior. Maksud senior teh duda dan janda. Ngeunahna khutbah nikah dihareupeun janda jeung duda mah geus ngarti. Tapi dah anger we ngadek-dek. Anger ngadek-dek gitu. Waktu ijab kabul dah salah eta si pengantin laki teh. Saya terima nikah dengan si fulana binti anu dengan seperangkat sunatan, seperangkat alat sunat gitu, dan seperangkat alat sholat. Atuh jamaah nu ngadengikeun seuri seperangkat alat sunat. Urang deui, lain seperangkat alat sunat, seperangkat alat sholat. Pikiran teh hayang nyunatan wae. Sampai di mana bedanya? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya ingin katakan ini buat bapak nih, cai koneng, cai jeruk dan herang wae. Kuring teh jadi mau balik ke kali sebuah cai herang wae. Di tahun 85 jadi mau balik, ayo we herang deh herang. Sumuhun cai herang teh sehat, tapi cai jeruk lebih sehat. Entong kopi mah, cai jeruk sakitu loba tuh. Kira aku mas katingal itu. Punten we ya. Ibang ngaji serius teh, deng-deng. Hati ente nyeri huntu. Kieu mah kan duduke beuntar. Di mana daharna. Tahun aya daharna. Tapi dah geus ka ameu Bang. Lanjut Bu. Nah, sekarang yang jadi persoalan buat kita nih, yang ketiga yang bisa menolong kita, awwaladin salihin yad'ulah, doa anak-anak yang soleh. Doa anak yang soleh ini tajam, bahasa Sundana sekut. Bukan berarti doa orang lain tidak sampai. Doa anak yang soleh sangat sampai buat orang tuanya. Nah sekarang bagaimana membentuk anak soleh ini agar dia bisa menjadi investasi orang tuanya? Ini yang penting Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu ingin punya anak yang soleh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya konsep yang jelas. Hakul waladi ala walidihi sittatul asya. Ada 6 kewajiban orang tua yang harus segera diamalkan untuk mendidik anak-anaknya. Ini penting. Jangan ingin punya anak soleh bari jeung teu ngarti ilmuna. Kepentingan saya diundang di saat ini adalah memberi ilmu agar ibu bapak paham. Ngebentuk anak soleh tidak simsalabim. Dia perlu ilmu, dia perlu kesabaran, dia perlu perjuangan, dia perlu pengorbanan. Semohon tidak simsalabim budak soleh teh. Kata orang Sunda teh, ingin punya anak soleh mah gampang, beri saja nama si soleh. Tidak sedikit yang namanya soleh kelakuannya salah. Semohon. Lanjut. Hirup kene. Ada yuk. Anak yang soleh itu bisa terbentuk. Pertama, sebagai kewajiban orang tua kita harus membentuk anak soleh. Langkah awalnya adalah Fayuhsin ismuhu, berikan nama yang bagus kepada anak kita. Memberi nama yang bagus. Kapan memberi nama yang bagus kepada anak? Semohon, mangga. Kapan memberi nama yang bagus kepada anak?
Tentu saja memberi nama yang bagus kepada anak itu pada saat acara akikoh, hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Kapan akikoh itu dilakukan? Yauma sabihi, pada hari ke-7. Riwayat Imam Ahmad, akikah itu yang paling sahih hari ke-7. Toleransi waktu, riwayat Imam An-Nasa'i, hari ke-14 atau hari ke-21. Kalau artis-artis di satu sisi ingin akikah, tapi waktunya kurang tepat. Seperti si Raffi Ahmad, kemarin akikah itu hari ke-40. Saya katakan ke jamaah, hari ke-40 bukan akikah. Hari ke-40 namanya bakeko. Hari yang ditunggu sang bapak. Kadang sadar, wah. Yang bagus mah akikah itu hari ke-7, yauma sabihi. Dalam acara akikah 3 kegiatan satu paket, satu kesatuan. Pada hari yang sama 3 kegiatan. Beri nama yang bagus, kerok rambut anak itu, habiskan rambutnya, digunduli. Ada yang berpendapat, apa betul Ustaz, rambut anak yang diakikahkan itu harus ditimbang, setarakan dengan gram emas, diuangkan lalu disedekahkan. Saya diskusi dengan rekan-rekan Ustaz, tidak ada dasar hukumnya. Menimbang rambut anak yang dikerok dalam akikah tidak ketemu dalil. Kalau ada dalilnya, bagaimana kalau anak pas dilahirkan ujuk-ujuk ribo? Di kilo 2 kilo, ngahulang sih. Entong neangan dalil nyusahkeun aja. Agama itu ringan. Jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurang. Beri nama yang bagus hari ke-7, kerok rambutnya hari ke-7, dan sembelihkan hewan akikahnya. Kalau anak laki-laki 2 ekor, anak perempuan 1 ekor. Tapi omat tong ekor na humpul, buru embek na. Dagingnya dikemanakan Pak? Bagikan ke tetangga sebagai bentuk syukur dan syiar. Mau muslim, mau ghair muslim, mau kaya, mau miskin, sepanjang dia tetangga kita, kirim dagingnya. Atau matang, silakan, mau mentah boleh, mau matang boleh. Tapi arikan Ustaz mah atah jam asap. Kudu puguh Ustaz. Atah na ongko, asap na ongko. Punten tuan rumah. Saya berkata begitu tidak bermaksud menyinggung perasaan, hanya sekedar menegaskan. Sebagaimana begitu, daging akikah. Tidak punya uang, beli hewan akikahnya bagaimana? Lakukan yang mampu saja hari ke-7. Beri nama tidak pakai duit, kerok rambut beli silet unggul. Sudah, tidak perlu mikirkan meser segala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi tidak ada kesulitan. Niat nawe akikah. Suhun. Bu. Belah itu hirup kene. Punten ya. Sebab melong itu belum tentu hirup. Termasuk yang duduk juga belum tentu hidup. Aina kerusum maut bari diuk. Aya jamaah maut bari ke remote hareupeun TV. Maut tetep. Ustaz, hati-hati. Lanjut. Akikah. Nah, berkait dengan masalah akikah, ada satu perintah dalam agama harus memberi nama yang bagus. Nama yang bagus jangan diukur oleh nafsu, tapi harus diukur oleh agama. Para ulama memberi ukuran-ukuran. Nama yang bagus buat orang Islam laki-laki, 1, harus mengandung arti terpuji. Muhammad, Mahmud, Ahmad, Ahmed, Hamid,
Hamdan, tapi tidak pakai ATT. Muhammad, Mahmud, Ahmad, Ahmed, Hamid, Hamdan. Itu artinya yang terpuji. Kalau orang Sunda, Mamat, Mehmet, Momot. Orang Sunda mah gitu bae itu. Sudah Mamat, Mehmet, Momot disingkat jadi Emet. Ya budak sahangarana si Emet. Bahaya kalau mun Emet unggul. Bisa jadi gubernur. Inilah Bapak Gubernur kita, Bapak Emet. Kurang gagah. Tambahan Emet Suremet. Nah orang Sunda mah namanya cenderung bolak-balik teko. Emet Suremet, Tata Subrata, Nana Sumarna, Jajak Miharja, bolak-balik teko. Titin Suritin, Cucum Surucum. Sah itu. Mana indungna ya? Indungna mana ya? Aman kena hamuda. Namanya aja. Ya budak harapan mau balik. Lanjut. Gitu. Mengandung arti terpuji ya. Yang kedua, nama yang baik itu ibu bapak buat anak lelaki harus ada nuansa harapan dan doa. Muttaqin supaya takwa, solihin supaya soleh, sodikin supaya jujur, sobirin supaya sabar. Semohon. Tapi jangan nama bagus kelakuan tidak cocok. Saha eta nu ambak-ambakan wae si sobirin. Kalau ada nama sobirin gede ambek, cepat ganti jadi ambekin. Sobirin mah kudu sabar. Semohon. Yang ketiga, nama lelaki yang bagus harus ada kecintaan kepada agama. Di nama itu ada agama, pakai din, Saifuddin, Komaruddin, Imaduddin, Bahruddin, Saifuddin, Jainuddin, ujungnya pakai din. Asal jangan betadin. Anak nomor 1 betadin, anak nomor 2 konidin, anak nomor 3 mexadin. Bapak nak gawe di pabrik obat. Punten lamun cerita ditahan, singa jepret ya anak. Da orang Sunda malamun anu hitut sok culang cilung. Ditayang nu hitut. Saya tidak mengerti orang Indonesia ini. Kalau ada yang ketut, pret culang cilung. Tayang. Jangan pernah mencari yang kentut. Mencari yang kentut tidak ada kerjaan. Kalau ketemu tidak dapat hadiah. Dan mencari yang kentut dari pengalaman sulit ketemu. Karena yang kentut suka ikut mencari. Jangankan sebanyak ini, di rumah duaan oke, salaki dan pamajikan duaan, lalayo TV duaan ini. Cek salaki asa bau itu, cek pamajikan cuy, itu duaan. Saha acuh, sakit itu pamajikan dengan sekiput untuk, saha acuh, pakai keadanya. Jawab ke pamajikan cuy kemarin. Curi ngalang tubing nggak jawab encup. Punten ya kagok edan ya. Ngakurima lamun ceramah canda harta sopi. Hadirin kaum muslimin, jamaah taklim rahimakumullah. Kalau anak perempuan itu yang bagus pakai siti, akhiri pakai tak marbuto, itu nama anak perempuan yang bagus. Mangga pali dia pak, ya kursi no kosong ya. Mangga pali dia, mangga lembat ya dia. Kita lihat nama-nama istri Rasul, termasuk anak-anaknya Rasul. Yang perempuan itu selalu pakai siti. Dan diakhiri dengan tak marbuto. Siti Khadijah, Siti Aisyah, Siti Hafsyah, Siti Fatimah, Siti Madfu'ah, Siti Jubairah, Siti Maisyarah, Siti Nurhanisa, Siti Badriah.
itu nama agama. Termasuk Siti KDIA. Tapi kalau ibu namanya sudah terlanjur tidak pakai Siti, ya sudah. Jangan pulang dari sini cari kasa lagi. Punan balik ngaji bercerik, yang pakai Siti. Sudah yang tidak pakai Siti mah. Dong dipaksa-paksa. Kabayang lamun awewe ngarana kudu pakai Siti wae. Kesian Tuti itu. Yang namanya Tuti pakai Siti tidak enak. Siti Tuti. Yang namanya Tuti ada di sini. Mohon maaf ya. Yang namanya Tuti mah kesian. Dipanggil ibu Butut. Dipanggil Neng, Neng Tut. Dipanggil Ece, Cetut. Dipanggil Watut. Boga mobil alus ke budut wae. Ya mobil sabri alus, mobil butut. Butut nih wae. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa bi asma'aba'akum fa ahsinu asma'akum. Ketahuilah oleh kalian, di akhirat nanti Allah mengumpulkan kita di padang mahsyar. Kama khalaqnakum awwala marrah, dihimpun di padang mahsyar, dipanggil satu persatu. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim faman utiya kitabahu bi yamini. Di waktu Allah memanggil kita di akhirat nanti, nama kita yang kita pakai sekarang dan nama Bapak kita itu yang dipakai untuk memanggil kita di akhirat. Makanya kata Nabi, fa'ahsinu asma'akum, sing aralus nami aranjeun, jangan memalukan aku di hadapan Tuhanku. Tah, ini nama itu ada makna yang dalam. Tapi belakangan ini kita dikejutkan dengan nama-nama yang tidak pakai ilmu. Ada yang namanya Tuhan. Dari situ ada lagi yang namanya apa, Bu? Syaiton. Eta jelema nu mere ngaran Syaiton teh ingin maca Quran tuh ya. Bahaya itu. Tidak boleh begitu memberi nama teh. Tanya ke ulama. Warisan tanya ke ustaz. Tapi masalah-masalah warisan memberi nama taran ngobrol ke ustaz. Bagi warisan sorangan, atur-atur, bagi rasa yang penting ridho. Tapi Allah tidak ridho, jadi tidak barokah tuh. Haram hukumnya. Saya selama jadi mau balik ngurus warisan rada jarang gitu, nu manggil lagi ngurus warisan gitu semua yang mau warisan ke notaris wae, ke notaris warisan mah ke ustaz tanyana lain ke notaris. Notaris mah biayana gede bari jam sesuai jam kurang ke ustaz mah kudu mayat dibere ditampe jadi bere kabina-bina. Bu masih ada yang ngupingkan tuh ya. Kemudian yang kedua, supaya cepat nih, sebab mendengarkan itu lebih capek, padahal yang capek itu saya. Ini nu ngadengikeun mah lebih leulus. Da jurik na gede itu. Gede jurikna. Kau mau khutbah Jumat mah, geus we. Deng. Hati-hati khutbah. Yang kedua, setelah memberi nama yang baik kepada anak, tugas orang tua dalam rangka menciptakan anak soleh. Wa adbahu, berikan didikan adab, didikan akhlak. Yang sekarang nyaris hilang dari bangsa kita adalah akhlak, moralitas. Kemarin ada drama yang judulnya Papa minta saham. Ramai kan tuh? Akhlak ya teh akhlak. Semua akhlak. Anak-anak sekarang di Bandung khususnya bernyit 3 tahun kalau sudah ngobrol. Maaf, jing, blok jing. Barudak di Bandung. Kalau tidak pakai jing blok, tidak upload. Sampai sumpah demi Allah ke anjing nak bawa. Demi Allah si anjing. Ngeri ayeuna.
main sepak bola, penalti, berebut, jing jing jing, ku aing jing. Ku aing sanjing. Abus tuh jing. Rumah aing sanjing. Sampai anjing di lapangan culang-culang. Ini kenyataan. Anak 3 tahun baru belajar bicara, ningali aya tukang balon, indungna teu mawa duit. Ma, beli balon ma, beli balon ma, teu mawa duit mana? Goblok sanyi. 3 tahun eta budak. Apa ini artinya? Controlling orang tua dalam urusan akhlak adab harus ditingkatkan. Ibu adalah orang pertama yang mendidik anak. Bapak adalah orang kedua. Makanya di rumah tangga itu harus bisa mencerminkan nuansa ketauladanan. Baiti madrasati, rumahku adalah sekolahku. Tutur kata ibu bapak di rumah depan anak-anak kita harus mencerminkan contoh. Bapak kalau manggil istri di depan anak gunakan intonasi yang lembut. Mah, kadio mah. Kalau bapak manggil istri mama, itu hak bapak ya. Mau manggil pamajikan mama, mami, hak bapak. Tapi sesuaikan dengan beras yang dimakan. Kalau mamah mami mah syaratnya makannya dengan beras Cianjur, Pandan Wangi, atau beras Sumedang kelas 1. Kalau makannya dengan raskin, emak we. Sesuaikan jam parah. Ya mah dahar jam hulu peda manggil salaki papi. Teu nyambung. Geus abah we abah. Mah ka dieu. Gitu. Suami kalau manggil istri harus lembut. Mah ka dieu mah. Nah, gitu. Nanti anak kita kalau jadi suami orang lain, jadi suami ke depan, dia manggilnya seperti bapaknya. Peperiheun nyontoh Rasul. Kalau Nabi itu manggil istrinya Humairah kepada Siti Aisyah. Kebetulan Siti Aisyah kulitnya putih. Kalau malu memerah dan menambah kecantikannya, jadi dipanggillah Humairah, istriku yang kemerah-merahan. Bapak-bapak mah tidak perlu manggil istri Humairah, tidak perlu. Kecuali kalau istri bapak putih, boleh. Pamajikan hideum mah lain Humairah, Humageuneuh. Punten. Sampai di mana bete? Mah ka dieu. Nah, ibu dipanggil. Sementara ibu sedang ngagoreng tahu di dapur. Di mana-mana ngagoreng tahu mah di dapur. Dipanggil, mah ka dieu. Ibu jangan mencerminkan sebagai istri yang membangkang. Arek naon Pak manggil-manggil. Terningali ieu mama kesibuk di dapur keur ngagoreng tahu bisi tutung. Sieun tahu tutung salaki dicarekan. Padahal tahu tutung bisa ganti. Salaki tutung ganti ka mana? Terus Bu. Jadi kalau dipanggil suami, maka dia jawab, oke. Semohon. Nanti anak bisa mencontoh. Lalu yang ketiga, supaya cepat nih, perut saya rada lapar. Jujur dah abdi mah. Kandahar. Pidato 2 tempat ibadah subuh, jam 8 khutbah, kadir. Nanti pada asar ayat deh, pada isya ayat 5 tempat. Ngeunah na jadi mau balik tah. Proyek teh pinuh. Makanya ibu jangan pernah memandang ustaz sebelah mata. Ustaz itu profesi yang sangat prospektif. Tidak ada masa pensiun kecuali kematian. Punten we. Tapi dah abdi mah masalah pemajikan insya Allah istiqomah. Satu saja dulu. Maksudnya hanya kematian yang memisahkan. Cinta akang kan neng sehidup semati. Neng mati akang milari deui. Ya nya piraku ngaduda. Mbe oge obi kang lieur. Omo ustaz sanes mbe. Sampai di mana gitu? Astagfirullah. Piraku maju sampai di mana? Yang ketiga, wa yu'allimahul kitabah.
nama sudah bagus, akhlak sudah dididik. Lengkapi yang ketiga, berikan ilmu agama. Berikan didikan ilmu agama. Kalau kita ingin punya anak soleh, bapak nak kudu soleh heula. Jangan ngimpi hayang boga anak soleh, bapak nak salah wae. Bagaimana caranya mendidik agama? Contohan ku bapana. Kenalkan anak ibadah sholat di rumah, bawa ke masjid. Sekarang sudah tidak musim cita-cita ke budak, teusuk. Yang dibutuhkan sekarang contoh. Kalau dulu masuk cita-cita, jang maghrib jang ke masjid. Hari bapak kan yang siap. Sekarang mah contoh, jang maghrib urang ke masjid, urang ke masjid. Sholat berjamaah di masjid. Selesai sholat berjamaah, titipkan anak ke ustaz. Tolong titip anak saya, ajarkan ilmu agama. Kalau anak saya bangor, jangan asa-asa wakilan kuring. Cintrep celina gebuk bujurna. Ustaz dia nyere ya, keur ngegebuk bujur. Ustaz dia biasa karungan keur sabulanan. Karena ustaz ngajar ngaji nata culang cileum. Lamun ustaz boga santri 50, ustaz sebulan boga 50 karung beas. Berarti ustaz bisa ngajar ngaji bari dagang beas. Tapi udah zaman ayeuna di satu sisi ingin punya anak ngerti agama, tapi caranya tidak sesuai. Udunan ngaji sebulan 20.000 pidato, di mana ngaji kudu mayar, ustad mah kudu ikhlas. Ustad lebih ngerti ikhlas. Ikhlas itu tidak identik dengan gratis. Ikhlas itu proporsional. Kapur tercukup ikhlas. Semua kira ku ustad ke pasar aya kapur, sing ikhlas dibadeno ku tukang kapur. Ustad sarung bolong, sarung sing ikhlas sarung. Kudu ganti sarung. Semua pendidikan agama ini penting. Ketika anak kita sudah kenal agamanya, maka dia akan lebih dekat menjadi anak yang soleh. Banyak cara ibu bapak membuat anak kita paham ilmu agama. Minimal titipkan ke masjid, ke madrasah, maksimalnya ke pesantren. Saya punya anak 3, yang bungsu laki-laki. Saya simpan di pesantren 7 tahun. 6 tahun pendidikan, sanawiyah, aliyah, kemudian pengabdian 1 tahun. Kebetulan kurikulumnya kurikulum gontor. Jadi kesehariannya bahasa Arab dengan bahasa Inggris. Tanpa terasa anak saya sudah selesai. Sekarang kuliah di UIN ngambil sastra Arab. Tujuannya untuk mengkader. Karena saya harus punya pengganti dan pelanjut. Dan itu yang dilakukan para rasul. Jadi jangan sampai ustadz itu tidak punya kader berikutnya. Sekarang sangat dibutuhkan mubalik yang benar-benar. Kalau yang di TV kebanyakan mubalik-mubalikan. Apalagi kalau sudah bicara fikih, dolun-mudolun, sesat menyesatkan. Jadi pendidikan agama ini harus benar-benar ditanamkan ke anak-anak kita. Sekarang banyak aliran-aliran yang menamakan agama, padahal mereka membengkokkan akidah. Terutama yang sedang naik daun adalah kelompok Syiah. Ini harus kita waspadai. Kalau bapak ibu buta tentang Syiah, dan itu memang yang diharapkan oleh Syiah, agar umat Islam tidak paham tentang Syiah. Tapi kami mengkaji dan melakukan gerakan-gerakan, menjaga anak cucu kita ke depan agar tidak menjadi korban seperti yang dirasakan oleh umat Islam di Suriah, di mana mereka menyembelih anak-anak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena musuh gerak Syiah itu adalah orang yang istiqomah menganggap bahwa Rasulullah SAW dan para sahabatnya adalah orang-orang yang dicintai Allah. Syiah itu tidak menganggap sahabat utama Abu Bakar, Umar, dan Utsman itu sebagai sahabat Nabi. Mereka menyebutnya sebagai penipu dan pengkhianat. Bahkan Syiah menyebutnya Siti Aisyah sebagai pelacur, bukan Ummul Mukminin. Maka kebencian Syiah kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu tinggi. Ini perlu ada pencerahan dan memberi pemahaman kepada umat secara umum.
Ini pentingnya pendidikan agama kepada anak-anak kita. Tapi tidak semua anak-anak kita harus jadi ustadz saja. Silakan jadi dokter, silakan jadi insinyur, silakan jadi apapun. Tapi basic agamanya harus dalam. Sehingga dia benar-benar paham. Ketika jadi pejabat, dia akan jujur dan seterusnya. Semohon, kalau jadi istri, dia jadi istri yang soleha. Kalau orang sudah paham agama, regut dunia teh. Yang keempat, Bapak Ibu nih. Yang keempat, kalau Bapak ingin punya anak soleh, wala yarjaqahu illa thayyiban. Hati-hati kalau memberi makan kepada anak istri. Jangan ada makanan yang kotor. Caranya kotor, zatnya kotor. Maksudnya tidak halal. Kullu jasadin nabata sukhtin pannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari barang haram akan jadi api di akhirat. Makanya ibu-ibu harus tahu. Saya ceramah di LP Sukamiskin. Banyak mantan-mantan pejabat se-Indonesia. Saya memberi ceramah umum di sana. Diundang oleh Pak mantan Wali Kota Bandung, Bapak Dadas Rosada. Saya ceramah di sana. Saya lihat Andi Malarange. Kalau di TV gagah tuh, kumisnya gede. Tapi pas itu saya lihat ternyata orangnya kecil. Kumisnya ge ngaletikan. Sigana stres. Jadi jelema stres mah kumis ge ngaletikan. Sumohon. Termasuk yang istrinya itu penyanyi dangdut tuh, siapa tuh? Ahmad Fatona. Hadir itu. Setelah saya dialog dengan mereka, salah satu faktor penyebab mereka melakukan kehilafan karena rongrongan istri. Istri yang tidak pandai bersyukur mendapat rezeki suami. Makanya ibu, tolong bantu suami. Kalau dapat uang dari suami berapapun besarannya, ibu harus berkata alhamdulillah. Nuhun, akang nuhun. Pakai hati, nuhun. Baru dipandang wajahnya, nuhun. Dan itu harus latihan. Latihan. Di rumah ibu kan di kamar ada kaca ya bu, sok latihan. Nuhun. Asal lagi di tukang, nubelo anyar. Sabulan 3 juta, nuhun kang nuhun. 5 tahun rumah tangga hangar we 3 juta. Make huntu, nuhun. Jangan banyak pidato. Pidato sakieu tiba heula teu rubah dasar laki goreng patut. Dosana gede. Sudah tugas ibu mah nuhun. Nuhun. Kata tong ditahan sorry. Di hati sumber makanannya. Tidak sedikit orang yang banyak korupsi, anak-anaknya narkoba, leres, narkoba. Yang perempuan narkoba tidak gadis lagi. Teu barokah di dunia geus kaduruk, komo di akhirat leuwih kaduruk deui. Hidup tidak lama di dunia ini, dibatasi waktu 60-70. A'maru ummati baina sittin ila sab'in wa aqalluhum mayajuju jalik. Ingat umatku, usia kalian paling panjang 60-70. Ada yang kurang, ada yang lebih. Jadi rata-rata mautna umat Islam teh genep puluhan. Nabi Muhammad ge mautna genep 3. Jadi sunnah mautna genep 3. Lamun aya nu 70 tahun can maut-maut teh nyunah eta. Bonus Pak. Bonus. Kenal dengan Nike Ardila yang rumahnya dekat sini? Nike Ardila waktu meninggal dunia 19 tahun. Gulis. Gus gulis mora maut. Nu gulis oge maut. Komo nu goreng patut. Tapi biasanya mah nu goreng teh sok panjang umur. Kunaon nu goreng sok panjang umur Ustaz? Malaikatul maut na horeama. Cek malaikat horeama.
Baik sorangan sih. Yang terpitu aitan waktu nama. Yang kelima, sibahah warrimayah. Ajarkan berenang, ajarkan memanah. Jadi orang tua itu punya kewajiban memberi pelajaran berenang dan memanah. Ini bahasa majas, bahasa kias. Artinya belajar berenang itu jaga fisik, kesehatan anak-anak kita. Penuhi gizi dan proteinnya. Karena orang Islam yang sehat jauh lebih dicintai Allah ketimbang orang Islam yang berpenyakit. Kalau orang Islam yang berpenyakit, Masya Allah ibadahnya tidak optimal. Setiap diundang ngaji, kunan terdatang ngaji, nyari cangkeh. Ditanya di kunan terdatang ngaji, asam urat, asam jahe, cing manis, cing pahit, asam darah tinggi, darah rendah, mencret, nyeri huntuk, nyeri hulu, pahit sekalian. Orang Islam kudu sehat. Saya punya jamaah gagal ginjal. Gagal ginjal. Allahu Akbar. Dia nangis menghadap saya. Minta nasihat di kuring. Saya katakan, daripada ngagoler di imah, paksakeun ka masjid. 5 waktu setiap hari ke masjid pakai tongkat. Alhamdulillah, maut. Maut. Daripada ngagoler di imah maut, lebih baik ke masjid maut. Maut tuh. Da abdi mah spesial ngadorong jelema gering hese maut. Sa Bandung Raya lamun aya pejabat nu gering hese maut ka abdi lompatna. Goler di rumah sakit mengandalkan alat bantu, uang sudah ratusan juta keluar, cager henteu, maut henteu. Jampe ku abdi, alhamdulillah maut. Abdi mah spesialis. Bisi aya di dieu nu hese maut, sok panggil abdi. Allahumma ahyihi makannatil hayatu khairan lahu wa tawaffahu makannatil wafatu khairul lahu. Ya Allah, hidupkan orang ini kalau hidupnya lebih baik, wafatkan orang ini kalau wafatnya lebih baik. Tidak ada yang salah dalam doa itu. Maut sadaya. Tapi doa ini jangan sembarangan dicatat, dihafalkeun. Geus apal ningali mitoha nyeri huntuk. Eta membina itu terus setuju. Tidak boleh begitu. Kami toha mah kudu nyaah. Mertua saya 93 tahun, hirup kene. Saya tidak jampe. Tak kadongin kene. Saya kirim bubur sumsum. Karena giginya sudah habis. Jadi menantu teh kudu cerdas. Kalau ngirim makanan ke mertua, lihat giginya. Gigi habis, sumsum nu cocok. Bere 2 pincuk ku abdi. Dipenyot 15 menit beak. Tong dianggap enteng api-api kenyotannya halus kene. Sumsum ke beak. Semua. Iya bang mitoha untuk beak ngirim rangginan. Cek mitoha teh sia kainnya ada nyiksa sih. Mal datang ngirim rangginan ka aing, sidik untuk aing beak ieu. Rimayah memanah. Apa arti memanah? Keterampilan. Keterampilan. Badan kudu sehat, penuhi gizi dan proteinnya, latih olahraga, dan berikan keahlian agar anak kita tidak tersisih dari persaingan hidup. Yang terakhir, Bapak Ibu, tugas orang tua kepada anak, wa yujawijahu ija adroka. Nikahkan anak anjeun kalau anakmu sudah ingin menikah. Tugas puncak orang tua adalah menikahkan anaknya. Jangan sampai anak kita nikah di luar nikah. Saya ingin sampaikan ke hadirin, banyak sekarang yang tidak paham agama. Ketika anaknya pacaran melebihi aturan, kemudian dikabarkan hamil, dia tidak bertanya ke ustaz, langsung dinikahkan karena ingin menutup aib. Padahal dalam hukum Islam, perempuan yang sedang hamil haram dinikahkan. Wa ulatul ahmal ajaluhunna ayaduna hamlahunna. Masa iddah wanita hamil harus sampai melahirkan.
Nah, di TV ini ada narasumber agama di TV, ibu-ibu yang sekarang sedang naik daun ini, yang kalau bicara si Ganu Pangartina, dia mengatakan boleh saja perempuan hamil dinikahkan asal oleh laki-laki yang menghamilinya, dan ini sangat berbahaya pendapat itu. Hukumnya haram perempuan yang sedang hamil dinikahkan. Semua kalau ada perempuan yang sedang hamil dinikahkan, maka pernikahan harus diulang kembali. Harus diulang kembali. Dan dia harus bertobat secara nasuha. Kalau dilanjutkan, maka dia penzina seumur-umur. Hubungan suami istrinya sebagai zina. Makanya penzina di akhirat haram mencium surga. Dan kalau kita tahu ada yang meninggal dunia itu pelacur. Kalau yang meninggal dunia ini penzina, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Tidak boleh disolatkan mayitnya, karena penzina adalah salah satu al-kabair, dosa yang sangat besar, dan Allah dan Rasulnya sangat membenci penzina. Ini saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Semoga kehadiran Bapak Ibu sadaya di tempat ini singkeng ridho dan inayati Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak-anak kita yang baru saja dikhitan menjadi anak-anak yang soleh, yang membahagiakan kedua orang tuanya, yang bisa menjadi investasi dunia wal akhirah. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi majidah. Allahumma rabbana lakal hamd kama yanbaghi lizzalali wazzikal karim wa azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات. ربنا أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا الله يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله.